Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahtumah Malayati. Dan kali ini saya bersama dengan owner sekaligus pendiri dari Divams Collection. Ini Mbak, oke. Ini Mbak Siti Fatimah ya. Owner atau apa nih sebutannya? Owner juga bisa. Owner ya. Jadi owner Divams Collection. Divams Collection ini adalah bisnis atau usaha di bidang fashion, betul ya Mbak? Ya, fashion bisa, aksesoris juga bisa. Fashion bisa, aksesoris juga bisa. Kalau boleh tahu nih ya Mbak, Divams Collection, kalau dulu mungkin awalnya apa nih? Awalnya bisnis hantaran dulu atau langsung gitu? Ya, awalnya Divams Collection itu hijab. Oh, hijab, Iya, oke. Waktu itu belum mengenal souvenir atau hantaran atau mahar, belum mengenal. Jadi awalnya itu hijab segi 4, rawis. Semacam ini yang saya pakai, cuma ini yang bukan rawis. Rawis itu yang ada ininya kan? Ada kayak serat-seratnya gitu ya? Yang tepi itu. Ya, awalnya itu saya kasih merek Divams. Itu dari nama 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Iya. Saya sih nganggapnya ada Divams Fatimah itu ya, tapi D-nya itu apa? Oh iya, jadi 3 bersaudara itu. Yang pertama nama kakak saya, siapa tuh? Oh, Khadijah. Terus? Ya, diambil D-nya karena panggilannya itu Dija. Oh, gitu. Ya. Yang kedua saya sendiri, Siti Fatimah, Fatim. Terus yang M itu adik saya, Musdalifah. Oh gitu, bukan artis ya? Bukan yang mantannya Nasar. Oh bukan. Jadi Divams itu Dija, Fatim, sama Musdalifah. Oh gitu, 3 bersaudara cewek semua ya? Cewek semua, karena itu bisnisnya dari awal kita bertiga yang mengelola. Waktu itu kita masih single semua, jadi kompak gitu buat hijabnya. Dari mulai yang segi 4 rawis, terus segi 4 ada rendanya itu, ada renda. Waktu itu ada apa, renda raju, terus renda yang kayak serban itu loh Bu. Yang kayak sorban. Oh iya, waktu itu. Terus sekarang beralih menjadi souvenir, hantaran dan lain-lain itu karena hijab segi 4 rawis sudah enggak lagi hits. Nggak lagi tren ya? Iya, nggak lagi trennya. Oh iya. Jadi dulu kalau bikin hijab itu kayak hijab rawis dan lain sebagainya itu bikin sendiri? Bikin sendiri, produksi sendiri. Oh gitu. Iya. Harus bisa jahit dong? Atau? Iya. Oh iya ya. Kita bisa jahit semua. Karena ibu saya itu penjahit. Gitu. Iya. Ya, jadi kita kasih label Divams Collection. Sebagian banyak masyarakat Jombang, Mojokerto itu yang ambil. Pondok-pondok Wali Songo itu rata-rata pakai Divams waktu itu. Karena kita punya keunggulan sendiri dari hijab Divams itu. Apa tuh? Lebarnya kalau di pasaran kan 110. Nah, kalau dari Divams Collection itu panjangnya 115 kali 115. Jadi santri-santri itu lebih suka sama produk Divams itu karena lebih lebar. Oh gitu. Nah, lebih lebar, terus kainnya juga nggak terlalu nerawang. Tebel ya? Tebel. Karena kebutuhan santri biasanya. Iya. Gitu. Ini berarti Mbak Fatim itu belanja bahan baku gitu ya? Iya, kemudian dikreasi sendiri, baru kemudian dijual gitu ya? Iya, betul. Oh, ini luar biasa loh. Iya, benar-benar pengusaha wanita jadinya. Pasarannya ya di pondok-pondok itu. Oh, di pondok-pondok. Kan mbak saya kan juga mondok di Darussalam Sengon waktu itu. Jadi pasaran Darussalam Sengon mbak saya. Terus saya kan mondok di Sumombito sama di Darul Ulum. Kalau adik di Darul Ulum, mahasiswa waktu itu, jadi juga materi pondok Darul Ulum. Gitu. Itu kesemuanya di Jombang ya? Ya, Jombang sama Mojokerto. Terus sama ada lagi dari Pasar Legi juga minta dikirim stok juga. Oh, itu di awal sudah dapat respon kayak gitu? Iya. Atau ada apa ya? Ada proses jatuh bangun sampai akhirnya kemudian Divams bisa diterima di beberapa pesantren, kemudian juga di
kios di pasar dan lain sebagainya gitu atau gimana? Jadi awalnya itu ya, awalnya kita cuma jualan kula dari pasar. Terus ketika Kula itu kayak dropship gitu ya? Ya dropship. Terus ketika peminatnya banyak, tapi kita kok warna itu yang jadi salah satu warna. Orang-orang kan mesti milih warna yang ini, misalkan hitam. Sedangkan kita kalau kula satu kodi itu hitamnya cuma 1 atau 2. Sedangkan peminatnya warna hitam itu banyak. Kita kan bingung. Jadi kurang ya? Mau ngasih stok apa gitu. Terus akhirnya kita berpikir cari toko kain. Toko kain waktu itu di Mojokerto ya, Flores sama ada toko kain kecil punyanya miliknya Cina itu. Akhirnya nemu di situ, harganya lebih miring kan. Jadi langsung beli roll-rollan. Roll-rollan terus kita kelola sendiri, kasih merek sendiri, di packing sendiri. Akhirnya udah bisa nyetoki sesuai keinginan konsumen. Pingin warna apa kita bisa ngasih. Kalau dropship kan terbatas karena satu kode nggak bisa satu warna. Itu berarti pasarnya udah terbentuk ya sebelum kemudian produksi sendiri itu tadi. Iya, Oh betul. gitu. Wow, keren banget. Ini mungkin jadinya bisa jalan cepat itu karena ada partner saudara itu kali ya Mbak? Iya betul. Karena kerjasama itu penting. Kalau sendiri nggak bisa. Iya, susah. Jadinya sama saudara lebih mulus jalannya. Iya. Kalau ada nggak sih Mbak dulu mungkin apa sih kayak kendala atau apa ya apa sih susahnya gitu ya ketika membangun di Farm Collection ini? Susahnya, kendalanya itu termasuk salah satunya harga juga. Karena harga kalau yang dropship itu memang lebih murah kalau di pasar. Ya itu tadi bedanya karena ukurannya 110 aja, terus bahannya agak tipis. Iya. Bahan bakunya jadinya lebih murah ya. Merek lah, ya banyak yang di toko-toko itu. Nah kalau di kita memang harganya beda 1.000-2.000, tapi itu tadi kualitas sama ukuran beda. Iya. Kalau berarti harganya kalau di dari pasaran agak lebih mahal dikit gitu. Kalau yang di pasaran itu lebih murah. Yang punya di farm tadi? Yang punya di farm memang lebih mahal dikit. Oh iya, oke. Ya, kalau dibandingkan dengan apa yang di pasaran memang harganya memang dijual murah di pasar itu. Mungkin karena stoknya dari pabrik ya. Nah, tapi pasar itu kenapa kayak yang dari pasar Legi itu toko Ataris itu kan ambil di saya waktu itu. Itu tak kasih harga agak mahal juga mau karena kebutuhannya warna itu tadi. Oh, jadi memang jadi ini main di warna ya. Bisa pesen sesuai warna. Jadi pesen warna putih aja Mbak, karena waktu itu seragam. Kebanyakan anak-anak itu pakai seragam itu yang hijabnya itu karena lebih nyaman daripada hijab mungkin yang dari sekolahan atau yang lain. Jadi buahnya itu yang diminati itu warna putih, hitam, coklat gitu. Sedangkan pasar sendiri kalau ambil dropship juga terbatas warna itu. Jadi ambil di Divans meskipun harganya agak mahal juga berani. Oh oke. Kalau sekarang apa aja Mbak yang sudah ditangani di farm selain tadi jilbab ya? Iya, jilbab sudah ganti sudah ganti model, jadi kita nggak bisa ngikuti. Terus kita juga udah kesibukannya sendiri-sendiri. Nah terus waktu itu kita juga sama awalnya souvenir kan ya. Souvenir itu tahun 2016 awalnya bantu temen mau nikahan buatkan souvenir. Terus kok ternyata kok mudah. Terus bikin apa waktu itu? Waktu itu mangkok kemas nikah. Kita posting, terus ada yang tertarik karena mau ada nikahan juga temen. Terus mereka mau order. Ya udah kita terima aja kan gitu. Soalnya ya mumpung ada yang pesen gitu kan. Peluang. Jadi orderan pertama itu waktu itu teman sendiri, teman kuliah. Ya udah kita belajar, kita packing, terus akhirnya update status terus itu terus kok banyak yang pesen gitu. Souvenir kan awalnya. Oke, souvenir jalan. Souvenir jalan kemudian merambah ke undangan. Setelah undangan ada lagi yang tanya mahar. Oke lah kita buatkan. Jadi karena permintaan pasar itu jadi
kita harus belajar. Ya mungkin karena permintaan pasar itu mungkin jalan dari Allah mungkin ya untuk lebih luas lagi. Iya benar. Habis mahar terus kemudian hantaran. Ya. Jadi nama itu tetap di farms, tapi ada di farm souvenir, ada di farm hantaran, ada di farm collection juga ada, di farm kreatif juga ada, di Instagram itu banyak. Jadi Instagramnya juga sudah ada ya? Iya, Instagramnya juga banyak. Di Farms Collection namanya? Iya, di Farms Collection itu undangan souvenir, mahar. Kalau di farm hantaran sendiri, terus di farm kreatif itu kado-kado unik sendiri. Nah, kalau kado-kado unik itu kayak buat ulang tahun kayak gitu? Iya. Pesannya nggak banyak dong? Buat wisuda. Berarti kan bisa jumlah banyak gitu ya? Scrap frame itu bisa buat kado wisuda, kado wedding, terus kado ulang tahun gitu. Bisa. Nah dari masing-masing ini yang ngelola beda-beda Bu. Oh beda-beda. Iya. Kalau saya pribadi itu ngelolanya di farm hantaran. Karena kita sudah pisah-pisah itu tadi loh, kesibukannya sudah masing-masing. Terus yang souvenir, undangan, mahar itu Mbak Khadijah. Terus yang Musdalifah, farm kreatif itu tadi yang Musdalifah, kado-kado unik. Iya. Gitu berarti pemasukan sendiri-sendiri karena tadi sudah beda sendiri-sendiri ya, atau masih jadi satu? Oh sendiri-sendiri ya. Iya. Oh itu sejak ada bukan pemisahan ya, bagian sendiri-sendiri itu tadi ya? Iya karena kesibukannya masing-masing. Oh gitu. Ya mungkin itu tadi ya faktor sudah menikah, sudah punya rumah tangga sendiri gitu. Jadi berdiri sendiri. Tapi insya Allah kedepannya juga ya tetap nama Divam itu tetap karena kita dari awal juga bareng. Insya Allah nanti tetap buka yang Mbak Khadijah juga tetap di Farms Collection souvenir, yang saya nanti insya Allah juga tetap bisa buka souvenir, mahar dan lain tapi beda tempat mungkin nanti. Oh iya. Aku pernah lihat di postingan Mbak Fatim tuh ya, beberapa kali ya, itu kalau ada pesanan itu nggak terbilang nggak sedikit loh, banyak gitu kan. Berapa banyak dan berapa personil yang dilibatkan. Dulu waktu itu kalau nggak salah kayak semacam souvenir mungkin ya. Iya. Pernah, di rumah. Itu. Nah itu, yang terlibat itu 3 orang itu aja atau gimana? Dan berapa banyak sih yang dipesan biasanya? Oh iya, untuk yang terlibat tetap kita bertiga, kita saling join. Siapapun yang tanya, misalkan souvenir, karena saya nggak bisa maksimal di souvenir, nanti tak kasihkan ke Mbak gitu. Meskipun Mbak juga gitu, Mbak nggak bisa hias hantaran, nanti tetap ada orang itu ya, nanti dikasihkan ke saya. Dan jadi tetap saling koordinasi gitu, kerjasamanya tetap kuat. Nah, waktu itu sampai sekarang sih kita itu ya benar kita pengelola, cuman tetap ada karyawan. Oh, berapa banyak karyawan? Ya, karyawan itu bagian packing 1, bagian desain 1, terus bagian sablon 2. Sablon 2 berarti 4. Terus sama satunya itu apa ya? Serabutan. Iya, serabutan kayaknya. Namanya beda lagi. Oh, ada sendiri namanya ya? Iya, namanya saya lupa saya Bu. Setiap bagian itu 5 ya jadinya ya? Iya, 5. Setiap bagian itu juga ikut dalam proses pengerjaan itu tadi ketika ada pesanan? Iya, semuanya ada jobnya masing-masing. Oh, jobnya masing-masing ya? Iya, termasuk itu tadi yang sablon sendiri 2, terus packing sendiri, terus sama yang desain sendiri, desain termasuk undangan atau apa, terus sama yang satunya ini yang bagian mahar. Oh, yang satu bagian khusus mahar ya, jadi kayak merangkai gitu nggih? Iya. Terus ada tambahan lagi satu itu kurir. Kurir itu panggilan, jadi gajinya ya sesuai dengan apa yang dikirim. Oh iya. Tapi itu nggak masuk karyawan kan berarti? Enggak, karena ya panggilan dan orangnya juga kurirnya itu juga nyabang ke tempat souvenir lain. Iya, oke. Jadi 5 ya tadi ya, 5. Kalau di awal dulu cuman bertiga itu ya, sekarang sudah punya karyawan 5. Iya, awalnya kita bertiga, ya lembur-lembur sendiri atau apalah, terus kesibukannya masing-masing. Karena kesibukannya masing-masing itu tadi, jadi ya mau nggak mau ya harus rekrut karyawan. Oh, oke. Biar maksimal gitu orderan kan. Iya. Aku tuh juga pernah punya keinginan bikin usaha Mbak Fatim. Iya. Sudah coba beberapa
gagal. Usaha apa? Coba lagi, gagal. Ada sih air minum gitu. Oh iya, air minum. Kemudian ada lagi apa, buku gitu ya. Jadi Iya. dropship sih waktu itu, buku. Terus beberapa hal lah. Tapi aku juga nggak pernah kemudian sampai apa ya itu berkembang, putus di tengah jalan lah gitu. Putus di tengah jalan. Kenapa kayak gitu tuh? Iya ya, ya termasuk seperti bisnis saya yang hijab ini Bu. Termasuk kan nggak bisa lanjut. Iya. Iya, meskipun waktu itu lagi hits-hitsnya, ramai-ramainya. Tapi ya kalau nggak bisa ngikuti Trennya. zamannya, trennya itu tadi loh yang susah. Karena saya juga nggak punya konveksi sendiri, bingung kainnya dan lain-lainnya. Jadi ya udah, apa ganti aja yang sekiranya kita mampu. Oh gitu. Berarti yang jilbab tadi sudah tidak lanjut lagi ya? Tidak lanjut lagi. Kemungkinan kalau lanjut pun ya lihat trennya juga. Oh gitu. Kalau sekarang yang digarap oleh Divam Collection berarti yang itu masih diminati oleh masyarakat gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi memang yang namanya usaha itu ada jatuh bangunnya. Iya pasti ada jatuh bangunnya. Pasti. Harus kreatif juga. Cari apa lagi ini? Gitu. Ada nggak sih Mbak tips supaya usaha kita itu bisa bertahan? Mengingat kalau Divam itu dari tahun berapa? 2016 sampai sekarang itu bukannya menyusut tapi malah berkibar kalau saya lihat gitu kan. Amin, semoga aja. Amin. Nah itu apa kira-kira yang bisa dibagikan bagi mereka yang mau memulai kemudian supaya usahanya itu bisa bertahan dan lanjut terus gitu? Ini yang apa pribadi apa? Boleh lah. Kalau dari Divam kan karena kerjasama itu tadi, saling melengkapi. Kayak misalkan modal nggak ada, kakak yang nyarikan atau gimana gitu kan. Ya karena bertiga itu tadi termasuk karena kekuatan tim ya jadinya. Kekuatan tim itu Oh tadi. gitu. Kekuatan tim, nggak harus modal ternyata kok. Nggak harus modal ya? Iya, nggak harus modal. Pokoknya upload terus apa itu diupload gitu. Pernah nggak pakai modal tapi tetap jalan? Iya pernah. Pernah. Apa itu ketika ngerjain apa? Souvenir juga pernah waktu itu. Terus misalnya biaya itu dari yang kliennya dulu atau gimana? Iya, bisa gitu ya. Bisa dari DP itu tadi. Oh, baru kemudian itu digunakan untuk pembiayaan pengerjaan produknya gitu ya. Baru sisa DP-nya nanti keuntungan gitu ya. Iya. Emang gitu. Ya kalau itu yang apa ya? Yang kecil-kecil sih Bu. Kalau yang orderan besar terus DP sedikit ya susah. Kadang kita ya harus pinjam itu tadi. Iya. Pinjam. Tapi nggak sampai pinjam bank, nggak sampai. Nggak sampai ya. Oh oke. Kalau sekarang bisa dibilang menjadi pemasukan utama atau enggak di Divam itu? Iya. Bagi masing-masing. Iya ya. Bagi masing-masing. Gede ya Mbak ya? Ya alhamdulillah cukup gitu aja. Kalau yang souvenir memang sudah besar Bu. Oh gitu. Ya kalau yang Mbak Khadijah itu udah besar, karena dia kan sudah dibantu sama suami juga. Oh iya. Omsetnya itu satu bulannya sekitar 5-7 jutaan. Wah Itu bener. sudah bersih. 5-7 juta Iya. sudah bersih itu per bulan ya? Iya per bulan. Rata-rata ya segitu. Oh gitu 5 sampai. Ini kalau di Divam itu apa tadi hantaran ya? Souvenir. Oh souvenir, sorry. Undangan, mahar, ya hantaran juga masuk. Oh gitu. Iya. Yang kayak gitu itu bergantung sama musim nggak sih Mbak? Misalnya kayak musim kawin gitu ya? Iya ya. Musim itu pasti. Jadi pas rame-ramenya ya memang pas musim kawin. Tapi selama kondisi COVID ini nggak begitu berkurang banget, enggak. Karena kan souvenir itu enaknya apa sih? Bahan-bahannya itu kan mentahan. Nggak basi. Untuk kedepannya juga nggak masalah gitu, meskipun kayak ada yang ngensel atau apa itu nggak masih jadi bisa masalah, digunakan bisa nanti ya. Nanti siapa lagi yang pesen gitu. Oh iya. Kalau lumayan ya 5-7 juta per bulan itu. Iya. Terus nggak usah ikut kerja siapapun. Iya. Kalau Mbak Fatih masih ikut. Saya kan fokus di hantaran aja. Oke. Kalau hantaran kisaran berapa sih Mbak? Nggak tentu. Boleh buka kartu nggak? Kalau hantaran
nggak tentu Bu. Nggak tentu ya. Tentu. Oh iya. Tapi pastinya juga besar lah kalau saya lihat kan. Lumayan lah. Ya itu sih sebetulnya ya kalau keuntungannya nggak begitu besar banget karena itu kan jasa aja, jasa hias aja. Untuk yang box-box itu kan memang sudah masuk anggaran beli gitu. Cuman ya itu buat keterampilan saya, mengasah keterampilan, terus apa ya, nambah pengalaman juga. Nah dari situ juga saya awalnya itu ya cuma buat-buat aja, maksudnya ketika ada yang order berarti saya harus belajar gitu kan. Gitu dari mana belajarnya? Belajar bisa dari YouTube, dari Instagram, lihat koleksinya orang-orang yang sudah hits itu apa hantarannya ya dari situ belajarnya. Terus kemudian kok banyak yang pesen, terus kemudian kok ada yang tertarik buat ngundang pelatihan waktu itu. Ini waktu itu jadi usahanya padahal saya itu masih baru, biasanya itu masih baru. Kemudian kok ada yang minat untuk apa menjadikan narasumber pelatihan di ibu-ibu PKK. Alhamdulillah sudah 4 kali. Wow, 4 kali. Alhamdulillah. Saya tuh amazingnya itu ya ketika ngelihat statusnya Mbak Fatin itu Mbak Fatin itu dapat apa ya, diminta untuk memberikan pelatihan ya Mbak ya, pelatihan kepada ibu-ibu PKK. Ternyata sudah sampai 4 kali. Ini berarti kalau usahanya Mbak Fatin itu sudah menjadi dari usaha menjadi pemberdayaan gitu. Itu luar biasa loh gitu ya. Boleh diceritakan Mbak waktu itu ketika diminta melatih ibu-ibu PKK bikin hantaran ya? Iya. Awalnya bikin souvenir waktu itu. Berawal dari desa sendiri, desa Modongan itu. Kebetulan sebetulnya itu orang desa itu nggak tahu kalau kita itu punya usaha kayak gitu Bu. Nah waktu itu pengurus PKK-nya itu pas lagi main ke rumah kok lihat suasana rumah ini kok penuh dengan apa barang-barang souvenir, mahar, hantaran, undangan full pokoknya. Terus tertarik, waktu itu di balai desa lagi membutuhkan pelatihan. Lah mereka itu biayanya kan minim. Lah jadinya ya udahlah, bisa dinego gitu ya. Bisa dinego, tetangga sendiri, orang kampung sendiri yang dipakai aja gitu. Ya udah bilang ke Diva minta pelatihan pembuatan souvenir handuk. Itu untuk souvenir pernikahan? Bisa pernikahan, ulang tahun juga bisa. Oh iya. Souvenir handuk dibentuk boneka anjing waktu itu. Dibentuk boneka anjing waktu itu. Nah awal itu saya juga deg-degan gitu, bisa apa enggak masih gitu. Terus Bismillah aja lah, katanya ibu kok nggak apa-apa, diikuti aja. Namanya juga undangan, mungkin ini jalannya buat belajar lagi kan gitu. Nggak hanya belajar tekun di souvenir tapi juga dimanfaatkan ke orang-orang yang lainnya, barangkali bisa berkembang gitu. Ya udah kita jalani aja waktu itu pelatihannya souvenir handuk. Terus kemudian teman-teman ibu-ibu PKK yang desa lain itu kok denger itu pengen kok tertarik juga. Karena pelatihannya juga simpel, nggak ribet. Kalau masak kan ribet, bawa kompor, wajan dan lain-lain. Nah itu kan simpel, mereka tinggal berangkat aja sudah dapat bahan, terus sama dapat uang saku transport kayaknya kalau dari desa itu dapat gitu. Dan memang cocok ya kalau misalnya buat ibu-ibu gitu ya. Iya, untuk kreativitas bikin hantaran itu. Iya. Terus yang kedua itu diundang oleh Balai Desa Suko. Balai Desa Suko itu hias hantaran mukena sama sejadah. Itu sudah beda apa kecamatan? Satu kecamatan. Satu kecamatan, iya. Beda desa gitu ya? Beda desa. Oh iya. Itu kecamatan Suko, Balai Desa Suko. Jadi di kota waktu itu. Hias mukena sama sajadah. Setiap orang dikasih mukena satu sama sajadah satu. Kemudian hias sendiri. Itu dari panitia gitu ya? Iya, dari panitia. Oh gitu. Mukena sajadah itu untuk hantaran apa Mbak? Oh, kayak untuk nikah itu ya? Apa? Serah-serahan itu ya? Apa ya? Kan agak gede ya. Kalau handuk mungkin kan kecil gitu kan, bisa dijadikan kayak souvenir gitu. Iya besar. Jadi itu bawa box nikah besar waktu itu.
difasilitasi balai desanya gitu. Box mikanya cuman buat contoh aja, tapi semua orang praktek buat ya dihias jadi bunga. Iya. Apa Mbak perasaan sampean ketika di farm sudah berjauh sampai sejauh ini? Sampai kemudian orang pun sudah nggak menggali barangnya doang gitu ya, tapi ilmunya juga gitu. Terus sama bisa memberi manfaat sesama itu loh yang menjadi kebanggaan tersendiri. Nggak takut ya kalau hasil kreasinya dibisai orang lain nanti kitanya malah tersingkir gitu? Ya saya juga nggak tahu sih, barangkali ada orang-orang yang cuma gitu aja ya bisa itu, tapi belum saya temukan sih Bu. Iya waktu itu orang-orang ya suka aja nambah ilmu lagi, mungkin dulunya ya saya tawarkan lagi, mungkin dulunya jenengan sudah pernah bikin kayak gini gitu. Ya sekarang diulang lagi lah gitu. Kan banyak juga sih dari ibu-ibu yang dulunya waktu masih muda juga bisa jadi kan lebih kreatif. Gitu. Jadi kayak membangkitkan minat juga mungkin ya. Yang kayak dulu mungkin pengen punya usaha tapi belum bisa melanjutkan. Jadi kayak di refresh kembali. Ke depan mau gimana Mbak di farm? Ke depan maunya ya saya pribadi pengennya buka cabang. Kalau kakak saya Mbak Khadijah kan di Mojokerto. Nanti saya pengennya buka cabang di Jombang. Buka cabang itu berarti gimana? Tetap kepemilikan 3 orang tadi atau khusus punya Mbak Fatim sendiri? Untuk brand tetap jadi satu di Farms Collection, tapi untuk pengelolaan sendiri. Gitu. Ini berarti kayaknya mantap mau tinggal di Jombang ini. Calon orang Jombang Mbak. Iya, doakan aja ya. Ya amin, semoga lancar ya, lancar untuk perjalanan hidup, kemudian juga pengembangan di farm collection-nya. Insya Allah doanya kembali lagi. Amin, ya rabbal alamin. Ada yang mau disampaikan terakhir? Nggak ada insya Allah. Dalam membangun usaha mungkin biar nanti semangatnya juga menular kepada mereka yang mau memulai usaha. Nggak ada. Tonton aja ya supaya nanti juga ikut semangat kalau mau usaha, dan usahanya yang penting bisa konsisten ya Mbak ya, terus berlanjut. Karena upload aja terus rutin itu, karena upload itu juga bagian dari promosi gitu ya. Iya, bagian dari promosi dan rutin itu tadi kuncinya konsisten, istiqomah, dan insya Allah setiap jalan juga akan dibuka seperti perjalanan Mbak Fatim dan juga di Farm Collection gitu ya. Kita cukup, kita pamit ya. Iya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, waktunya untuk bisa melihat obrolan kita berdua, dan saya juga terima kasih kepada Mbak Fatim sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Kita seperguruan loh. Oke, ketemu kembali di lain kesempatan. Saya dan juga Mbak Fatim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Jangan lupa tonton sampai habis videonya, like, komen, dan subscribe.